Kenapa saya bertahan untuk mengelola museum ini? Background saya bukan apa Pak namanya? Bukan paleontolog. Iya, bukan paleontolog, bukan arkeolog, tapi saya bertahan di sini karena saya merasa museum ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dibutuhkan banyak orang, ilmu yang didapat dari museum ini sungguh sangat luar biasa. Jadi saya masih bertahan di sini karena saya ingin supaya orang lain tahu. Saya ingin supaya orang lain itu mengerti kalau Museum 13 ini insya Allah bisa memberikan pendidikan dan ilmu yang bermanfaat buat mereka. Perkenalkan, nama saya Arif Andriati. Saya di sini sebagai petugas Museum 13 dan beliau ini namanya Bapak Hari Nugroho. Beliau adalah pendiri dari Museum 13. Museum 13 ini berlokasi di Desa Panjunan, tepatnya di SDN Panjunan 2. Nah, itu berada di RT 3 Desa Panjunan, Kecamatan Kalididu. Saya dan sampai hari ini itu adalah sebagai guru SDN Panjunan 2. Tuh, dan beliau ini dulu guru di SDN Panjunan 2 dan sekarang sudah pensiun. Pertama kali kami menemukan fosil itu yang kami sebut fosil pandu, itu fosil petunjuk. Ya, kemudian kami mengeksplorasi dari letak di mana temuan pecahan fosil pandu itu. Nah, ternyata dari petunjuk pecahan fosil itu kami menemukan lebih banyak, terutama di daerah Kalididu, masuk di Desa Wotarngare. Ya, nah dari temuan-temuan itu lebih banyak dari sisa fosil hewan gajah. Spesiesnya itu Stegodon trigonocephalus dan juga fosil karabau. Ya, karabau Paleojavanicus, yaitu kerbau purba. Nah, dari temuan-temuan kami yang pertama itu kami serahkan ya, lebih tepatnya itu ke Museum Rajegwesi Bojonegoro. Nah, kalau toh itu ditanyakan mana barangnya, ya silakan dicek di sana, karena suatu hari saya mengecek dari keberadaan fosil itu di Museum Rajegwesi, kok tidak ada. Nah, lalu kemana? Nah, itu begitu teman-teman kami yang pertama. Kami mengawali eksplorasi itu tahun 1989. Nah, yang diawali dengan maraknya pencarian ake. Masyarakat itu booming ake.
Nama Museum 13 itu sebenarnya ada nama lain. Jadi ada nama Museum 13 juga bisa disebut 13. Untuk 13 itu karena penemuan pertamanya itu fosil gajah. Nah, gajah itu di dalam kitab yang dulu ada kitab apa namanya? Wawe atau Gel, itu angka 13 itu menandakan gajah gitu. Itu. Terus Museum 13 juga bisa disebut juga Museum 13. Ya, secara filosofis. Secara filosofi. Nah, filosofinya itu angka 1 itu bahwa semua ciptaan Tuhan, fosil dan lain sebagainya itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terus angka 3-nya itu berarti peradaban manusia. Fase peradaban manusia. Ada lahir, hidup, dan mati. Itu. Terus tujuan, ya, tujuan didirikannya Museum 13 itu sebenarnya satu, itu untuk melestarikan, melindungi sumber daya, melindungi apa namanya Pak, barang-barang lah yang sejarah yang ada di Bojonegoro. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fungsi museum didirikan itu untuk pendidikan. Jadi untuk sebagai tempat info, tempat anak-anak, tempat mahasiswa, tempat peneliti itu mencari ilmu atau mencari data-data yang ada di Museum 13 ini. Gitu. Di Museum 13 itu ada 3. Jadi ada arkeolog, ada paleontologi, sama geologi. Jadi di sini itu tidak hanya tempat-tempat fosil, arkeolognya juga ada. Jadi benda-benda sejarah, benda-benda masa lampau peradaban manusia itu berada di sini. Contohnya ada pecahan perahu besi ada di sini. Terus apa itu namanya, batu bata zaman Majapahit, guci atau botol VOC zaman dulu itu ada di sini. Terus yang kedua, ini ada koleksi paleontologinya. Paleontologinya itu fosil-fosil. Di sini banyak sekali, ada skegodon, kerbau, fosil kerbau, fosil daun, fosil moluska, dan banyak sekali yang lain. Terus juga ada geologinya. Jadi di sini ada koleksi geologinya. Itu macam-macam batuan. Ada batu andesit, batu kapur. Contohnya, dan yang paling wow itu kelihatannya ada batu meteor juga di sini. Selain juga kunjungan dari siswa SMA, juga mahasiswa yang ingin mencari informasi tentang keberadaan fosil-fosil endemik Bojonegoro. Nah, kalau yang dari peneliti itu lebih yang sering itu dari Museum Geologi Bandung, Badan Geologi Bandung, terus dari Antropologi UNER, UGM, terus juga itu dari UI, Arkeologi UI juga sering ke sini. Justru dari pihak pemerintah kabupaten itu sangat jarang sekali. Baru kemarin itu pada revalidasi untuk geopark itu baru mendapat perhatian. Yaitu saya bukan kecewa, tapi ya untunglah sekarang sudah dapat perhatian dari pihak Pemkab. Tapi yang paling banyak itu malah kami banyak mendapat bantuan dari Museum Geologi, yaitu bantuan panel-panel yang seperti kita tempelkan di dinding museum ini.
Terus juga peralatan ekskavasi, seperti palu geologi itu sejumlah 6. Terus peta geologi, peta topografi, GPS, kompas geologi. Ya, itu juga ada bantuan yang kemarin dikirim itu seragam berupa baju lapangan. Ya, setelah saya pensiun ini ya mulai ya teman-teman yang berdinas di SD Panjuran ini ya seperti Bu Alip itu juga teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya gini, untuk pengelolaan di Museum 13 itu ada strukturnya. Jadi untuk penanggung jawab yang paling atas itu Bapak Kepala Sekolah. Soalnya kenapa? Di sini itu Museum 13 kan include dengan SDN Panjunan 2. Nah, Bapak Hari Nugroho ini sejak pensiun ini menjadi penasehat kita. Nah, terus di bawahnya lagi nanti ada penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, terus ada ketua museumnya itu saya sendiri, terus nanti ada seksi-seksinya, ada sekretaris dan lain sebagainya, itu dari teman-teman dari guru-guru SDN Panjunan 2. Kegiatan yang dilakukan untuk mencari fosil ini kalau kita itu ada yang namanya geladak. Geladak itu kegiatan di luar sekolah, itu selain untuk mencari fosil juga untuk pembelajaran luar di samping untuk mencari fosil. Nah itu yang dilakukan di SD Panjunan itu namanya geladak. Ya istilah lain itu eksplorasi atau istilahnya apa itu? Ya bisa. Tapi atau kita ekskursi kalau di tingkat mahasiswa itu. Iya, tapi di sini ada istilah geladak gitu. Nah. Siapa yang memprakarsai Bapak Hari Nugroho? Tantangannya terus terang ya mesti mesti ada tantangannya. Alam terutama, jadi kita itu kegiatan geladak itu mencari waktu-waktu yang sekiranya aman buat kita melakukan ekskursi, melakukan geladak. Jadi musim kemarau, jadi kadang kan alam nggak bersahabat ya. Kadang kan kita nyarinya kan tidak harus di tempat yang lapang dan gitu, kadang di sungai dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan tantangan sendiri lah untuk kita melakukan geladak. Hal unik apa ya? Selama ini kalau yang mahasiswa peneliti sudah sangat luar biasa antusiasnya dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak SMP mungkin anak-anak SMA itu sudah tahu tentang ini fosil dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan. Tapi untuk kemarin-kemarin tuh ada anak SD. Jadi anak SD kan sangat ini baru pertama kali dia lihat. Jadi hal baru mereka lihat. Ya, pertanyaannya ya kalau untuk SD ini kan hal baru. Dia ngerti fosil itu hal yang baru. Jadi kadang pertanyaannya out the box. Kadang gini, Bu, fosil ini bisa ada nggak di Shopee, Bu? Dijual di Shopee ada nggak ya? Seperti itu. Jadi hal-hal unik seperti itulah yang kadang kita di luar kita itu pikirkan lah seperti itu. Kenapa saya bertahan untuk mengelola museum ini? Background saya bukan paleontolog. Iya, bukan paleontolog, bukan arkeolog, tapi saya bertahan di sini.
karena saya merasa museum ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dibutuhkan banyak orang, ilmu yang didapat dari museum ini sungguh sangat luar biasa. Jadi saya masih bertahan di sini karena saya ingin supaya orang lain tahu. Saya ingin supaya orang lain itu mengerti kalau Museum 13 ini insya Allah bisa memberikan pendidikan dan ilmu yang bermanfaat buat mereka. Itu. Saya tambahkan ya, saya bertahan untuk mengelola museum ini ya karena ini sangat bermanfaat untuk informasi, untuk pendidikan, juga pendidikan masyarakat secara umum. Karena bagaimanapun orang luar mau meneliti suatu kota atau daerah, itu yang dilirik itu, yang didatangi itu mesti museumnya. Nah itu. Dan juga sebenarnya museum ini juga perpustakaan. Dulu saya membawa materi-materi koleksi ini ke sekolah, itu tujuannya sebagai material visual di perpustakaan, supaya anak itu tahu, tidak hanya mendengar fosil itu ini. Nah, anak-anak bisa melihat langsung, bisa meraba langsung. Oh, iki to sing jenenge fosil. Nah, seperti itu. Saya tambahkan untuk harapannya ya, semoga museum ini lebih lagi bermanfaat, gedungnya terutama lebih bagus, karena saya tahu untuk ukuran museum sebenarnya ini sangat-sangat belum layak lah. Untuk museum saya tahu ini belum layak, tapi untuk koleksi dan lain sebagainya sangat-sangat layak. Tapi untuk bangunan, untuk tata fosil-fosilnya itu belum layak. Kenapa? Karena ya kembali lagi kita terbentur dengan dana, ya. Selama ini kan hanya pribadi dan hanya bantuan dari sekolah gitu, dan bahkan untuk banyak bos itu sekolah untuk ke museum itu tidak boleh. Jadi hanya sebagian kecil saja. Gitu. Jadi harapan saya semoga museum ini bisa menjadi layak untuk dikunjungi, dapat perhatian dari Pemkab Bojonegoro untuk segera ditindaklanjuti untuk menjadi museum yang luar biasa di Bojonegoro. Ya ini ya, yang jelas bukan hanya fosil ya, semua benda-benda sejarah purbakala, bagaimanapun itu adalah pengetahuan secara sains, tidak hanya sebagai kenangan, enggak ya, atau apa istilahnya itu romantisme, enggak ya, ini sebagai sumber penelitian gitu. Jadi kalau untuk anak-anak muda jelas juga, terutama untuk penelitian secara, kalau di perguruan tinggi itu penelitian geologi nah itu. Dan sebenarnya museum ini kami dirikan tuh bukan museum umum, tapi museum khusus. Nah, museum khusus itu maksudnya museum yang menyimpan atau mengoleksi benda-benda fosil. Nah, bukan, kalau museum umum itu ada etnografi, arkeologi, terus geologi, paleontologi, itu lengkap. Tapi di museum kita ini, museum 13, itu sebagian hanya besar, lebih banyak itu berupa fosil-fosil yang dikoleksi. Ya itu. Jadi pesan untuk anak muda kita ya, jangan melupakan sejarah lah. Jangan melupakan sejarah, tetap jadi anak yang bisa melestarikan budaya, melestarikan keanekaragaman yang ada di Bojonegoro. Itu tugas kita semua, bukan hanya tugas seseorang, bukan hanya tugas petinggi-petinggi dan lain sebagainya, tapi harusnya semua kawula muda juga bertugas untuk menjaga kelestarian yang ada di Kabupaten Bojonegoro.